Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Tengah, terdapat sebuah jembatan bambu berusia ratusan tahun yang membentang di atas sungai kecil berair hitam pekat. Jembatan itu, meskipun rapuh dan berderit, adalah jalan pintas penting bagi penduduk desa untuk bepergian antara rumah mereka dan sawah. Namun, selama puluhan tahun, semua orang menghindari melewati jembatan itu setelah tengah malam. Orang-orang tua berbisik tentang Sulastri, seorang wanita cantik menawan yang dulu pernah tinggal di desa tersebut. Dia tidak hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga kebaikannya, membantu tetangga yang sakit, memberi makan hewan liar, dan merawat tempat suci desa. Kisah tragisnya diwariskan dari generasi ke generasi. Sulastri telah bertunangan dengan Darmawan, anak sombong dari seorang tuan tanah kaya. Pernikahan mereka dijadwalkan pada malam bulan purnama. Namun Darmawan tak pernah datang. Desas-desus mengatakan ia kabur dengan wanita lain. Merasa dipermalukan dan patah hati, Sulastri menunggu sepanjang malam dengan gaunnya di dekat jembatan, jalan yang seharusnya dilalui Darmawan. Saat fajar menyingsing, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan, dengan sebilah belati tertancap di dadanya. Sejak saat itu, penduduk desa bersumpah bahwa pada malam bulan purnama, seorang pengantin wanita bergaun putih, memegang buket bunga layu, masih sering terlihat di sekitar jembatan, selalu menunggu pengantin pria yang tak akan pernah datang. Rian, 24 tahun, adalah pemuda kota dari Jakarta yang dikirim untuk mengelola proyek pertanian baru di desa itu. Saat pertama kali tiba, ia mengendarai motornya melewati jalan tanah berkelok-kelok yang dikelilingi ladang padi yang bergoyang dan bambu-bambu tinggi. Desa itu terasa seperti dunia lain, sunyi, hampir tak tersentuh waktu. Rumah-rumah kayu, aroma kayu bakar yang mengepul, suara katak di malam hari, sama sekali berbeda dengan hiruk-pikuk jalanan kota yang biasa ia kenal. Penduduk desa ramah tapi waspada. Anak-anak mengintip dari balik pagar, dan wanita tua berbisik setiap kali ia lewat. Rian cepat berteman dengan Seno, seorang petani muda seusianya, yang mudah tertawa namun tetap menyimpan kewaspadaan takhayul dari seorang yang dibesarkan di desa. Pada malam keduanya di sana, Seno memperingatkan saat mereka berjalan melewati jembatan. Jangan pernah melewati jembatan ini setelah tengah malam, apalagi saat bulan purnama. Saat itulah dia berkeliaran. Rian tertawa kecil. Pengantin hantu? Ayolah Sen, kamu gak bisa percaya omong kosong itu. Percaya apapun yang kamu mau, kata Seno serius. Tapi jangan coba-coba menguji dia. Beberapa minggu kemudian, pada Jumat malam yang cerah diterangi sinar bulan, Rian dan Seno menghadiri pertemuan kecil di rumah teman. Pada pukul 11 malam, sebagian besar tamu sudah pulang. Seno menawarkan, menginap saja di rumahku malam ini. Jangan pulang sendirian. Jembatan itu cuma cerita, potong Rian dengan senyum. Perjalanannya cuma 20 menit, aku baik-baik saja. Ia menyalakan motornya, meninggalkan Seno yang menggeleng was-was. Udara malam terasa sejuk, tapi anehnya sunyi. Suara jangkrik terdengar sayup, dan bayangan bulan tampak panjang tak wajar di jalan. Di tengah perjalanan, motor Rian tiba-tiba bergetar hebat dan tersendat. Nah, bukan sekarang,
gumamnya sambil memutar gas. Mesin mengerang, mengeluarkan suara terakhir, lalu mati total. Ia mengutuk dalam hati, menendang pedal berulang kali. Tidak ada hasil. Jembatan bambu yang pucat terkena sinar bulan tampak tepat di depan. Menyeberanginya dengan berjalan kaki akan memangkas waktu perjalanan. Dengan napas frustrasi, Rian memarkir motornya di pinggir jalan, berencana mengambilnya besok pagi. Ia melangkah ke atas jembatan. Papan-papan bambu sedikit melengkung di bawah berat badannya, berderit di setiap langkah. Di tengah jembatan, Rian berhenti kaku. Di ujung sana berdiri seorang wanita berpakaian gaun pengantin putih. Tirainya sobek, gaunnya penuh noda, tapi ia memegang buket bunga yang sudah layu. Kepalanya menunduk, rambut hitam panjang menutupi wajahnya. "Jangan-jangan, kamu kenapa?" Rian bertanya, suaranya sedikit bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Lalu, perlahan, kepalanya miring ke sudut yang mustahil, seolah lehernya patah. Bisikan dingin melayang melintasi jembatan. "Aku sudah menunggu begitu lama." Rian memaksakan tawa gugup. "Oke, ini pasti cuma orang desa yang coba menakut-nakuti aku. Aku nggak akan kena tipunya." Ia melangkah maju. Bambu di bawah kakinya meraung keras. Pengantin itu mulai meluncur mendekat. Kakinya tak pernah menyentuh tanah. Tirainya berkibar seolah tertiup angin yang tak bisa Rian rasakan. Ketika cahaya bulan mengenai wajahnya, Rian melihat matanya. Lubang hitam kosong. Bibirnya tersenyum aneh, tak alami. "Pengantinku, akhirnya kau datang," bisiknya, suara manis namun berbau kematian. Tiba-tiba, bayangan-bayangan menghantam pikiran Rian. Ia melihat Sulastri puluhan tahun lalu menangis di jembatan. Buketnya gemetar di tangan saat menunggu Darmawan. Ia merasakan putus asa, rasa malu, dan kemudian sakit menyakitkan saat belati menusuk dadanya. Rian terhuyung mundur. Apa yang kau inginkan dariku?" Senyumnya melebar tak wajar, terlalu lebar. Pipinya pucat sedikit terkoyak di tepiannya. "Kau akan menggantikan posisinya. Malam ini, kau tak akan pernah meninggalkanku." Jembatan bambu mulai bergetar hebat. Dari sela papan, tangan-tangan kerangka yang membusuk muncul, mencengkeram pergelangan kaki Rian. Kuku mereka tajam dan terbelah. "Tidak, lepaskan aku!" teriaknya. Menendang dengan panik, tapi cengkeraman itu semakin erat. Jari-jari tulang retak saat menariknya ke bawah. Pengantin itu melayang lebih dekat. Tirainya terangkat, memperlihatkan lubang kosong besar di dadanya tempat seharusnya jantungnya. Suaranya menjadi tangisan sekaligus bisikan. "Aku mati menunggu. Sekarang kau akan tinggal selamanya." Papan di bawah kaki Rian terbelah. Ia mencengkeram pagar bambu, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat, menyeretnya ke dalam air hitam. Pandangannya terakhir adalah tangan pucat dan dingin Sulastri, menyentuh pipinya, matanya yang kosong, tepat di depan wajahnya. "Akhirnya," bisiknya, "kau datang untukku." Lalu air menelan seluruh tubuhnya. Keesokan paginya, saat fajar, penduduk desa menemukan motor Rian diparkir rapi di pinggir jalan. Tapi tak ada jejak kaki meninggalkan jembatan. Hanya bekas gesekan samar
yang berakhir di tengah jembatan. Malam itu, para petani bersumpah melihat sosok wanita bersinar dengan gaun pengantin berdiri di jembatan, memegang buket bunga segar. Dan ketika angin berdesir di antara daun bambu, beberapa orang mengaku mendengar bisikan lembut penuh kasih sayang. "Pengantinku akhirnya datang,"